sebenarnya gigi kita ini nggak langsung rapi gitu aja, dia akan ngikutin pergerakan kawatnya. Jadi kalau misalnya kawatnya lurus ya gigi kalian bakalan lurus, kalau misalnya kawatnya bengkok ya gigi kalian juga bakalan ikut bengkok. Please jangan main-main karena berpengaruh pada kesehatan gigi kalian. Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. It is Puspa, I am back for you. Yeah, I'm really glad to go back again to you guys. Thank you to always click this video and thank you to always come back to me. I'm really glad to meet you again. Nah, kembali lagi bersama gue di segmen cerita tentang behel Ray. Di segmen ini aku akan ngebahas hal-hal yang bisa bikin behelan kalian rapinya lama atau lambat dan bahkan gagal. Nah, di sini gue bakal ngejelasin hal-hal apa aja itu. Dan ini gue buat karena kemarin-kemarin ada teman gue yang bilang, aku udah pakai selama 4 bulan tapi nggak ada perubahan apa-apa. Aku udah pakai selama 7 bulan, bahkan yang 1 tahun aku juga belum ada perubahan apa-apa. Tergantung tindakan dari dokter kalian, tergantung dari bentuk gigi kalian seperti apa, dan tergantung dari cara perawatan kalian. So before that guys, please don't forget to like and also subscribe this YouTube channel. Yang merah itu matiin and hidupin lonceng notifikasinya biar kalian tahu kapan aku buat video lagi, baik itu tentang behel, tentang vlog, skincare, or anything that I want later. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, ada kolom komentar, kalian bisa komen aja di sana. Apapun pertanyaan kalian bisa tanyain di sana and I'll be there to answer your question. Seperti biasanya gue suka jawabin pertanyaan kalian. Kalau nggak di sini mungkin kalian bisa DM aku di Instagram. Oh, let's get started. Right. Untuk perawatan behel, yang namanya behel itu ada di gigi atau di mulut. Jadi, 2 hal penting yang sangat berkaitan untuk cepatnya behel ini rapi adalah 1 tentang kebiasaan, 2 adalah tentang makanan. Kalau bahas satu-satu, yang pertama kita bahas nomor 1 dulu. Oke, kebiasaan yang bisa bikin behelan kita lambat atau mungkin gagal. Ya, kebiasaan yang pertama adalah kita jarang merhatiin kebersihan giginya. Iya, namanya bersihin gigi saat pakai behel itu harus lebih ekstra. Oke, jadi kalian harus ada interdental brush atau mungkin tusuk gigi aja cukup. Jadi setiap kalian selesai makan, kalian harus sering-sering yang namanya bersihin giginya biar nggak ada plak atau karang gigi. Dan kalau misalnya ada karang gigi atau plak itu bisa bikin susah digerakin giginya gitu. Jadi so that is really important. Jangan lupa juga pakai obat kumur biar tetap bersih. Yang kedua adalah kebiasaan minum minuman yang terlalu panas atau minuman yang terlalu dingin. Misalnya kalian suka minum es dengan es batu yang sangat besar itu, terus kalian punya kebiasaan yang namanya gigitin es batu. Itu tolong dihindar dulu. Selain es batu itu keras, bisa ngerusak bentuk kawat. Yang satunya adalah itu terlalu dingin, jadi bisa bikin gigi kalian sensitif. Itu bahkan yang paling parah adalah ada kasus nih, dimana kalau misalnya cuaca yang terlalu panas, kalian minum es batu, giginya pecah. Nah itu bisa bener-bener bahaya banget bagi gigi kalian yang lagi pakai behel. Karena gigi yang pakai behel itu otomatis dia udah agak sensitif ini giginya, karena akarnya kegeser-geser kan otomatis karena pakai behel. Terus kalian tambahin lagi masalah lain dengan kebiasaan minum minuman yang terlalu dingin kayak makan es batu atau yang terlalu panas. Jadi tolong hindari itu dulu, oke? Dan perhatikan gigi kalian biar nggak sampai jadi gigi sensitif, bahaya soalnya. Yang ketiga adalah kebiasaan mainin karet gigi. Jadi kalau karet gigi yang seperti ini power O, ini sih nggak apa-apa, nggak terlalu ngefek banget sih kalau misalnya kalian gini-gini. Terus yang satunya adalah karet yang namanya karet power chain yang memanjang itu. Jadi itu jangan sekali-kali kalian main-mainin, biar nggak sampai putus atau biar nggak sampai dia melar gitu. Jadi kalau misalnya dia melar, nariknya tuh nggak kuat lagi dianya. Satu lagi, kalau pas kalian milih karet, misalnya karet power chain itu adalah karet untuk narik semua giginya biar rapi ke belakang gitu kan. Jadi tanyain ke dokternya mana karet yang emang nariknya paling kuat gitu. Biasanya sih warna silver, hitam,
Soalnya ada yang kayak warna peach atau apa, kata dokterku itu nggak terlalu kuat untuk narik semuanya. Mungkin tergantung kualitas karetnya ya. Jadi tanyain biar dicariin karet power chain yang paling kuat narik. Emang sih agak ngilu-ngilu dikit pas penarikan, cuman nggak apa-apa biar cepat rapi. Dan yang keempat yang bahaya adalah kebiasaan kalian malas kontrol. Well, yang pertama itu karena waktu emang nggak ada. Misalnya gini, kontrol tuh sebulan sekali aja udah cukup. Kalau misalnya kalian udah rapi kayak gini. Kalau misalnya kalian masih yang namanya proses pencabutan, itu kalian harus benar-benar menyiapkan diri untuk tetap kontrol. Kalau misalnya kalian ada gigi yang dicabut misalnya, itu biar kayak disuruh 2 minggu sekali, kalian harus 2 minggu sekali ke sana biar semua giginya cepet segera dicabut. Habis itu setelah dicabut harus segera ada penarikan gitu. Jadi biar terus prosesnya itu terus berjalan, biar nggak ada proses yang terdiam. Kalau udah ada proses yang ngadat nih namanya nih, apa namanya ya, nggak jalan terus, ya otomatis giginya juga nggak bakalan gerak-gerak terus kan, gitu-gitu aja jadinya gitu. Jadi bakalan lama. So at the first, kalau 4 bulan pertama deh, 4 bulan pertama kalian harus rajin dulu yang namanya kontrol. Setelah itu mungkin kalian bisa lakukan sebulan sekali, atau mungkin 1 bulan setengah sekali, atau 2 bulan sekali kalau misalnya kalian emang nyaman masih nyaman dan masih bersih di behelnya. Oke, jadi itu tentang kebiasaan yang mungkin harus dihindari dan harus dilakukan oleh kita, right? Poin yang kedua adalah tentang makanan, yang paling penting nih, karena yang namanya mulut dan gigi itu selalu connecting dengan makanan. Of course, ini fungsi utamanya adalah mengunyah dan menelan. Jadi makanan itu sangat terkait dengan yang namanya pakai behel. So now let me explain it to you. Alright, pertama jenis makanan yang kalian harus hindari adalah, yang pertama banget adalah jenis makanan keras. Please jangan main-main dengan yang namanya makanan keras, oke? Kacang-kacangan, keripik-keripikan untuk di bulan-bulan pertama. Mungkin let's say 3 bulan pertama. 3 bulan pertama please jangan dulu makan makanan yang keras, karena itu kalian akan pakai yang namanya kawat yang paling kecil. Jenis kawat yang ini nih, kawat jenis ini tuh rentan banget dia berubah bentuk. Jadi kalau misalnya kalian makan kaca nih, kotak itu bentuknya bisa aja dia yang dari lurus bisa begini. Kalau udah kayak begini nih, tujuan utamanya untuk narik gigi biar agak lurus kan, nanti bisa aja dia berubah gitu. Itu bahayanya. Itu bahayanya kenapa dokter nggak ngasih kalian makan makanan keras dulu untuk di awal-awal. Selain karena juga sakit, selain itu bisa ngerubah bentuk kawatnya itu jadi aneh, itu bisa aja itu kawatnya lepas. Aku pernah kayak gitu. Di 2 bulan pertama, di 2 bulan pertama aku makan kerupuk kulit yang enak itu, luar biasa enaknya. Habis itu aku makan cejeng, karena dia adalah kawatnya kecil banget dan itu dia mental kayak itu. Di behelannya lepas, dia mental. Oke, jadi behelnya yang kecil-kecil ini nggak lepas, kawatnya yang lepas diri gitu, karena dia kedorong sama makanan keras dan akhirnya dia mental. So I have to go to doctor again, dan itu sakit. Yay, itu kenapa dokter tidak menganjurkan makanan yang keras dulu di awal-awal. Kalau misalnya kalian udah pakai 7 bulan, 8 bulan itu silahkan, karena jenis kawatnya udah agak berbeda dan emang gigi kalian udah cukup kuat untuk melaksanakan kegiatan yang berat gitu. Oke. Next adalah karamel atau makan makanan yang lengket dan terlalu manis. Kalau misalnya kalian makan makanan yang lengket, salah satu resikonya adalah ketika kalian memakai juga kawat yang kecil seperti ini, itu bisa aja nempel di mana-mana. Terus pas ngebersihinnya itu kalian susah. Terus resikonya adalah lepas lagi itu kawat. Kalau misalnya kalian makan makanan yang terlalu manis-manis, yang sehat aja nih, kalau kebanyakan makan karamel, makan coklat atau apa, terus nggak rajin ngebersihinnya, bisa sakit gigi dan bisa bolong. Apalagi yang namanya isi kawat begini kan, kalau kita nggak bersihin rajin-rajin itu bisa menyebabkan sakit gigi lagi. Another problem akan datang lagi gitu loh. Jadi pada kadarnya aja. Jadi kalau bisa porsiin makan kalian. Kalau misalnya kalian suka makan makanan yang manis, oke? Yang ketiga adalah permen karet. Permen karet
emang agak bagus buat ngebersihin gigi kalian. Jadi ngambil kotoran-kotoran kecil gitu. Cuman kalau pada gigi behelan, permen karet itu tidak dianjurkan karena dia teksturnya yang lengket, bisa aja nempel di behel. Jadi itu bikin behelannya udah pertama itu kotor, kedua itu bisa aja narik dan merubah bentuk kawatnya. Jadi problemnya adalah ketika kawat kalian itu nggak bagus atau bergeser tempatnya, itu gigi kalian juga akan bergeser sesuai dengan kawatnya itu. Jadi sebenarnya gigi kita ini nggak langsung rapi gitu aja, dia akan ngikutin pergerakan kawatnya. Jadi kalau misalnya kawatnya lurus, ya gigi kalian bakalan lurus. Kalau misalnya kawatnya bengkok, ya gigi kalian juga bakalan ikut bengkok. Nah kayak gitu, so itu harus dihindari. Oke. Minuman soda, minuman terlalu panas, minuman terlalu dingin itu juga tolong dulu dihindari karena berpengaruh pada kesehatan gigi kalian. Oke. Nah, jadi sekian hal-hal yang harus dihindari biar behelan kalian berjalan dengan lancar, aman dan selamat dan rapi dengan cepat. Oke. So that's all. Thank you very much to watch me in here ngebacot untuk kalian. Jadi I hope behelan kalian berjalan dengan lancar dan rapi dengan cepat juga. And see you on the next video. If you have any question, just ask me in kolom komentar. I'll be there to answer your question. Bye. See you and have a great day.